Menolak modernisasi, 5 suku pedalaman di Indonesia hidup tanpa teknologi modern. Sekarang ini perkembangan teknologi karena modernisasi sudah bisa kita rasakan. Sebagian besar orang selalu terlihat dengan ponselnya masing-masing. Pakaian yang digunakan juga sudah dipengaruhi oleh arus modern. Walaupun kita masih menjunjung kebudayaan masing-masing, tapi kita juga tetap ikut pengaruh modern. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan kebudayaan. Di antara banyak suku itu, ternyata ada beberapa suku yang masih bisa bertahan tanpa mengikuti modernisasi. Mereka hidup tanpa teknologi dan menjunjung tinggi kebudayaan masing-masing. 1. Suku anak dalam. Suku anak dalam, mereka juga memiliki beberapa sebutan lain, yaitu suku Kubu, orang rimba, atau orang Ulu. Suku anak dalam merupakan masyarakat minoritas yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya berada di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Populasi suku anak dalam diperkirakan berjumlah sekitar 200.000 jiwa. Suku ini termasuk ke dalam masyarakat yang terasingkan di Indonesia. Suku anak dalam hidup di hutan-hutan di Provinsi Jambi. Kehidupannya masih sangat tradisional dan jauh dari peradaban, apalagi teknologi modern. Suku anak dalam terkenal dengan keteguhannya mempertahankan cara hidup mereka yang primitif dan tidak tergoyahkan dengan kemajuan zaman. Asal-usul suku anak dalam hingga saat ini belum ada bukti tertulis dari mana asal suku ini. Catatan suku ini hanya diperoleh dari tradisi lisan dan cerita dari masyarakat. Sayangnya, suku ini terancam punah karena adanya pembangunan industri di hutan-hutan Sumatera. Banyak dari anggota suku yang harus meninggalkan tempat tinggalnya karena digusur. Hal inilah menyebabkan kebudayaan suku ini juga perlahan-lahan menghilang. 2. Suku Kombai. Suku Kombai merupakan salah satu suku di Indonesia yang tinggal di Citakmita, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Bovendigol. Suku ini disebut sebagai suku terakhir dari zaman batu yang masih ada di dunia ini. Suku Kombai hidup di hutan-hutan di pedalaman Papua. Mereka punya keunikan sendiri. Soal rumahnya nih bos, rumah anggota suku Kombai dibangun di atas pohon dengan ketinggian mencapai lebih dari 50 meter. Suku Kombai membangun rumah mereka pada pohon dengan ketinggian 10 hingga 50 meter yang terbuat dari kayu, rotan, bilah bambu, dan kulit kayu. Dibutuhkan tangga yang lurus yang terbuat dari sebatang kayu untuk dapat mencapai rumah. Tujuannya adalah untuk menghindari ancaman alam seperti banjir dan serangan hewan buas. Terdapat pembagian tugas antara kaum laki-laki dan perempuan pada suku ini. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu, mulai dari kus-kus, babi hutan, hingga burung kasuari. Sementara itu, kaum wanita dari suku ini bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Ciri khas dari kaum wanita suku Kombai adalah mereka biasa memakai rok pendek yang bahannya didapatkan dari kayu dan serat sagu. 3. Suku Polahi. Suku Polahi hidup di pedalaman hutan Baliohuto
di Gorontalo. Dulu, warga Gorontalo memilih untuk meninggalkan rumahnya dan masuk ke hutan untuk kabur dari penjajahan Belanda. Mereka kemudian menetap di hutan bahkan sampai Indonesia sudah merdeka. Kata Polahi sendiri memang berarti pelarian. Sampai sekarang, anggota suku ini menolak untuk berinteraksi dengan orang luar suku. Mereka menganggap orang-orang luar adalah penjajah. Hidup dalam keterasingan selama berada di hutan rimba membuat orang Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial, pendidikan, dan agama. Keturunan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya. Polahi juga tidak mengenal ilmu baca tulis serta tidak menganut agama atau kepercayaan. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dialek Gorontalo dan menganut agama tradisional. Suku Polahi hidup dari bercocok tanam ala kadarnya dan berburu binatang seperti babi hutan, rusa, serta ular sanca. 4. Suku Kajang. Suku Kajang hidup di pedalaman Bulukumba di Sulawesi Selatan. Mereka hidup dengan cara-cara dan kebiasaan yang masih tradisional dan menolak modernisasi. Bahkan, orang luar yang berkunjung ke tempat tinggal mereka juga harus mengikuti kebiasaannya. Daerah Kajang juga terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi. Kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukamba mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan, dan bila kita memasuki kawasan Amatoa, pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi masyarakat Amatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. 5. Suku Laut. Suku Laut atau suku Sampan, sering juga disebut orang laut, merupakan suku yang tinggal di wilayah perairan Kepulauan Riau. Disebut sebagai suku laut karena melakukan seluruh aktivitas kegiatan hidup dan memfungsikan perahu atau sampan yang beratapkan sebuah kajang sebagai rumah mereka. Mereka hidup berpindah dari pulau ke pulau hingga muara sungai. Suku ini sudah ada sejak zaman dulu, bahkan berperan penting di masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Dulu, suku laut ini dikenal sebagai kelompok perompak yang menjaga keamanan kawasan dagang di Riau. Mereka juga mengusir para bajak laut dan membantu para pedagang. Untuk menafkahi hidup, mereka mencari ikan dengan peralatan sederhana.